Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Desmi. Di video ini, saya lagi mau buat lapis legit yang versi ekonomis. Tapi walaupun bahannya serba ekonomis, rasanya tetap enak, lembab, basah, berminyak, dan yang pasti cara buatnya juga gampang. Ikuti step by stepnya ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, juga subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di sini saya udah siapkan 10 butir kuning telur. Kemudian udah saya pisahkan 8 butir putih telur. Lanjut, putih telurnya ini kita mixer sampai putih mengembang dan kaku. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi. Oh ya teman-teman, di sini saya mixer putih telurnya terlebih dahulu karena pengalaman saya sebelumnya ketika saya nge-mixer margarin dan gulanya terlebih dahulu. Ketika saya mau nge-mixer putih telur, ternyata putih telurnya itu enggak mengembang sama sekali. Nah, kuncinya ketika kita ingin nge-mixer putih telur, itu semua bahan mixer dan alat-alatnya itu harus benar-benar bersih dari air dan juga margarin. Nah, kalau teman-teman punya 2 mixer itu enggak masalah. Tapi kalau satu cukup kita akalin seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini, dia udah mengembang putih dan kaku. Ini kita matikan mixer. Nah, teman-teman bisa lihat dia sop seperti ini. Kalau udah seperti ini kita sisihkan dulu. Kemudian sini lanjut kita mixer margarin 250 gram dan 250 gram gula pasir. Teman-teman lebih bagus gunakan yang gula halus ya. Karena saya nggak punya, jadi saya gunakan yang gula pasirnya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok teh vanili cair. Kemudian lanjut ini kita mixer sampai adonan berubah warna putih, pucat, dan mengembang. Biar lebih merata, kita bantu aduk dengan spatula ya. Dan ini udah mengembang putih pucat. Kemudian kita masukkan kuning telurnya ini satu per satu. Dan ini tetap kita mixer menggunakan kecepatan tinggi. Setelah semua kuning telur ini masuk, kemudian kita bantu aduk dengan spatula agar lebih cepat merata. Nah, setelah merata, lanjut di sini kita akan masukkan 4 saset susu krimer kental manis atau setara dengan 160 gram. Dan ini sama kita masukkan satu persatu. Dan sambil kita aduk rata menggunakan spatula. Setelah semua rata, ini mixer kita matikan. Kemudian lanjut kita masukkan adonan putih telurnya. Ini kita masukkan secara bertahap ya, agar mempermudahkan kita ketika kita mencampurkan adonannya. Cukup kita aduk menggunakan spatula aja. Tapi kalau teman malas untuk mengaduknya, boleh gunakan mixer. Tapi gunakan mixer dengan speed yang rendah ya. Udah tercampur rata seperti ini, lanjut kemudian kita masukkan sisa putih telurnya. Dan ini kembali kita aduk rata. Kita aduknya perlahan aja sampai semua adonan ini benar-benar tercampur. Nah, kira-kira seperti ini udah tercampur merata. Lanjut kemudian kini kita masukkan 150 gram tepung terigu dan jangan lupa untuk kita ayak terlebih dahulu agar tidak ada gumpalan tepung yang masuk. Kemudian lanjut ini kita aduk rata kembali. Di tahap ini kita harus benar-benar mengaduk tepungnya sampai benar-benar merata agar tepungnya ini benar-benar menyatu pada adonan. Nah, ini adonan kita udah siap untuk kita panggang.
Kemudian lanjut, di sini kita siapkan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm. Dan dasar loyangnya ini udah saya kasih kertas roti. Kalau teman-teman gak ada bisa gunakan olesan Carlo ya. Untuk perlapisnya di sini saya menggunakan sendok takar sayur yang besar seperti ini ya. Untuk lapisan pertama ini saya gunakan sebanyak 1,5 sendok. Kalau teman-teman mau sama besar boleh ditimbang ya per lapisnya. Kemudian ini kita ratakan ke seluruh permukaan loyang. Dan di sini saya panggang menggunakan oven gas, api atas bawah kurang lebih selama 10 menit sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu kita angkat dan kita tekan-tekan. Kemudian kita olesi margarin. Untuk lapisan keduanya ini saya kasih sebanyak 1 sendok sayur aja. Dan ini sama, kembali kita ratakan. Dan untuk lapisan keduanya ini cukup kita panggang menggunakan api atas aja dan waktunya sama kurang lebih 10 menitan sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Dan kita lakukan hal yang sama, kita kasih olesan margarin. Kemudian kita tekan-tekan permukaannya dan ingat kita tekan-tekannya cukup pelan-pelan aja ya teman-teman karena ini itu lembut banget. Untuk lapisan ketiga dan seterusnya sama, saya kasih 1 sendok. Kemudian kita rata-ratakan lagi permukaannya. Dan kita panggang menggunakan api atas selama 10 menit. Setelah 10 menit ini udah matang dan kita lakukan sampai adonan lapis legitnya ini habis. Dan jangan lupa setiap perlapisnya kita olesi margarin dan kita tekan-tekan. Nah, kalau seandainya ada teman-teman ketemu bergelembung seperti ini nggak masalah, nggak apa-apa, kita bantu tusuk menggunakan tusuk lidi. Dan juga teman-teman harus ingat ketika menekannya itu nggak perlu kuat-kuat ya teman-teman, pelan-pelan aja. Dan ini lapisan terakhir, hasilnya lumayan tinggi ya teman-teman, loyang ukuran 18 x 18 tapi bisa hampir penuh. Dan ini dia kue lapis legit kita udah mateng. Dan jangan lupa kalau ketemu gelembung kita tusuk dan kembali kita tekan-tekan. Dan jangan lupa untuk tetap mengolesi permukaannya menggunakan margarin. Dan ini kita biarkan dulu sampai dingin biar nanti mempermudah kita mengeluarkannya dari loyang. Dan ini kue lapis legit kita udah dingin. Kita bantu sisir-sisir pinggirannya. Kemudian kita kasih plastik biar nggak lengket. Dan ini kita balik. Kita buka loyang, ini bukanya pelan-pelan aja ya. Dan ini hasilnya. Sebelum kita balik, kita lepaskan dulu kertas roti. Dan kita lapisi plastik lagi, kemudian ini kita balik. Dan ini dia hasil lapis legit kita. Nah, bentuknya itu benar-benar cantik ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat hasil lapis legit kita ini sama tinggi dengan loyang yang kita gunakan.
Lanjut, ini akan kita potong untuk melihat hasil perlapisannya. Wow, ketika dipotong aja itu lembut teman-teman. Nah, ini dia hasil dari lapisan yang kita buat. Ups, maaf ya kalau ada yang warnanya agak hitam, itu karena mutung. Biasa karena nyambil. Nidurin adek yang masih umurnya 2 tahun. Tapi nggak apa-apa, rasanya masih tetap enak. Kemudian ini akan kita iris-iris. Wanginya aja udah cium ya teman-teman. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat hasil perlapisnya cantik. Hasilnya itu lembut, berminyak, basah, dan yang pasti rasanya itu benar-benar enak. Jika tadi tidak kemutungan, maka hasil lapis legit ini akan kelihatan lebih basah. Dan dengan menggunakan 10 butir telur yang versi ekonomis ini, kita masih bisa menikmati dan membuat kue lapis legit. Dan sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman menyukainya, dan yang mencoba semoga berhasil. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.